Baru-baru ini ada YouTuber mencari sensasi dengan membuat konten memberikan sembako kepada yang kurang mampu. Tetapi isi sembako itu berupa sampah. Yang penting asal viral. Banyak penonton. Waktu ditanya, pihak yang berwajib jawabnya tidak ada maksud lain, hanya untuk lucu-lucuan. Shalom, saya Santi Santoso. Selamat menyaksikan video berikut ini. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, dalam kehidupan sekarang ini kita banyak melihat dengan mudah orang sering mengatakan, aku bersyukur sudah mendapatkan pekerjaan. Namun banyak juga kita lihat di dalam aktualisasinya, banyak di antara mereka bekerja asal mencari uang dengan berbagai gaya dan cara. Baru-baru ini ada YouTuber mencari sensasi dengan membuat konten memberikan sembako kepada yang kurang mampu. Tetapi isi sembako itu berupa sampah. Yang penting asal viral. Banyak penonton. Waktu ditanya, pihak yang berwajib jawabnya tidak ada maksud lain, hanya untuk lucu-lucuan. Bagi seorang pekerja asal masuk, pekerja tersebut asal absen doang. Hal yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya tidak dipikirkan. Asal nongol, asal bos senang. Kalau diberikan pekerjaan, jawabnya kalau ditanya, oh sudah dikerjakan, belum dikerjakan. Bos, ya bos. Dan bosnya menyangka sudah dikerjakan. Wah hebat, asal judulnya bos senang. Apakah ini yang dinamakan bersyukur? Mari saudara-saudariku yang cintai Tuhan Yesus, Anda dan saya bersama-sama akan lebih mengenal yang dimaksud bersyukur dan berdoa. Kita buka dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika bab 1 ayat 2 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adanya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kami yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membebaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia. Menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda
Tuhan. Paulus, Silvanus, dan Timotius mengatakan bahwa di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, ini semua diberikan kepada kita. Artinya cuma-cuma, alias gratis. Saudara-saudariku, maka katakan pada diri kita, aku wajib bersyukur. Mengapa, saudara-saudariku? Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang dengan yang lain makin kuat. Dikatakan dalam surat Rasul Paulus ini tentang imanmu. Dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, dan bila semua yang dilewati adalah suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan layak menjadi warga kerajaan Allah. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus, mengapa dikatakan demikian? Karena apabila orang ditindas dalam kesabaran, dan orang itu terus-menerus berdoa dan memohon kepada Tuhan kekuatan dan pembebasan, maka orang tersebut akan memiliki hal-hal sebagai berikut yang kita sebut dikasihi. Yang pertama adalah D, itu adalah dekat kepada Allah. Yang kedua adalah I, itu adalah iman semakin bertambah. Yang ketiga itu adalah K, itu kesabaran semakin bertambah. Yang keempat adalah A, ada rasa empati. Yang kelima itu adalah S, sehat jiwa dan raga. Yang keenam adalah ikhlas, itu huruf I. Dan yang ketujuh adalah huruf H, hati semakin terbuka untuk memaafkan. Yang kedelapan itu adalah I, Injil sebagai pegangannya. Maka orang yang tertindas dan menderita ini akan diberikan kelegaan, dan setelah itu akan mengalami sukacita, damai, dan sejahtera, serta dimuliakan, dilancarkan di dalam segala hal. Kita kembali kepada contoh awal yang dikatakan bahwa orang melakukan suatu pekerjaan yang hanya untuk viral, asal viral, tetapi sadar atau tidak sadar sehingga merendahkan orang lain. Contoh yang kedua adalah pekerja. Orang yang bekerja itu semaunya, sulit diatur, pintar ngomong doang. Ya, kita ketahui bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Seperti kita mukul ke gentong atau drum, bunyi besar bergema, tetapi tidak ada wujud nyatanya, sehingga membuat perusahaan rugi. Secara tidak langsung bisa dikatakan orang-orang semacam ini itu menindas bosnya sendiri. Tetapi yang menjadi pertanyaan untuk kita semua merefleksikan, apakah orang yang direndahkan, yang ditindas, ini menjadi sulit dan menderita? Tidak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena orang yang merendahkan, orang yang menindas, ini tidak pernah bersyukur dalam wujud nyata di kehidupan sehari-harinya. Bersyukur
hanya di bibir, berarti dia tidak mengimani apa yang telah diberikan. Dan dengan demikian, dia tidak mengenal Allah serta tidak mentaati Injil Yesus. Nah, mereka inilah yang akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Mari saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, kita menyadari untuk kemudian mentaati, mengerti, sungguh mengerti arti syukur sebagai ucapan. Kemudian kita mentaati, menjalankan, mengaplikasikan sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita, Anda dan saya. Karena itu semua bukan karena kepintaran, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Maka sudah selayak dan sepantasnya kita sungguh-sungguh dan sadar sekali harus mempertanggungjawabkan semua pemberian itu dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Dipelihara dengan benar dan disesuaikan. Sebenarnya tidak sulit memelihara itu, saudara-saudariku. Yang penting kita mau repot. Artinya kita senantiasa mau mentaati, ya, mau melakukan apa yang menjadi iman kita, bahwa itu adalah pemberian, kita pelihara dengan baik agar benar-benar menjadi satu. Kita pun layak menerima perutusannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman kita. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kita, Anda dan saya, dan kita di dalam Dia. Menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus, inilah inti dari kitab, di mana dari surat Rasul Paulus kepada kita untuk kita lebih dalam di dalam mengucap syukur dengan mengaplikasikan di dalam perbuatan sebagai ucapan terima kasih. Karena kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita meminta pekerjaan, kita meminta berkat, kemudian Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memberikan berkat kepada kita, maka selayaknya kita pelihara, kita rawat, dan kita bertanggung jawab untuk semua itu. Agar semakin hari, karena Tuhan tahu bahwa kita merawat, bertanggung jawab, maka diberikan kembali yang lebih besar, dan lebih besar. Mari saudara-saudariku, kita satukan hati, kita berdoa, kita mohon ampun, dan kita mohon diberi kekuatan, kemampuan di dalam kita melaksanakan semuanya. Kita satukan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji dan syukur kami tanpa-hentinya kepadamu, karena cinta dan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau amat teramat baik. Kami sangat berterima kasih kepadamu. Kami juga mohon ampun atas seluruh kesalahan dan dosa kami. Kami tidak pernah bersyukur kepadamu. Kami selalu ngomong bersyukur, tapi hati tidak pernah bersyukur. Apa yang Kau berikan tidak kami pelihara.
Bahkan kami tidak memuliakan Engkau karena Engkau yang telah memberikan. Karena seringkali kami salah gunakan. Tuhan, Engkau begitu baik. Ampuni kami semua orang berdosa. Kasihanilah kami orang berdosa, Tuhan. Ampunilah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kami dalam ucapan syukur. Dan senantiasa ucapan syukur dilakukan selalu dalam setiap perbuatan dan tindakan, di dalam doa dan di dalam semua tingkah laku. Bahwa kami tidak bisa apa-apa, kami tidak mampu untuk berbuat apa-apa tanpa Engkau yang menyempurnakannya, tanpa Engkau yang bertindak. Biarlah kami semakin menyadari, kami semakin mengerti, dan kami semakin memahami itu semua, Tuhan. Bahwa Engkau teramat baik setiap hari, tanpa kami minta, Engkau pun memberkati. Setiap apapun yang kami lakukan, Engkau memberkatinya, Tuhan. Biarlah berkat ini menjadi suatu berkat yang sempurna, yang kami pelihara, dan biarlah nama-Mu yang senantiasa dimuliakan. Jauhkan kami dari tidak pernah bersyukur. Jauhkan kami dari mulut yang berbisa, terutama lidah yang hanya mengucapkan tetapi tidak dilakukan dengan tindakan dan perbuatan. Urapi kami, Tuhan, agar kami terus melakukan dengan syukur yang sesungguhnya. Syukur dengan iman dan perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga cinta dan kasih-Mu dari wujud syukur ini terus mengalir kepada orang lain. Dan juga menjadi berkat dan berkat. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan seluruh jiwa dan raga kami ke dalam kuasa-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Terpuji dan terpujilah nama Engkau, kini dan selama-lamanya. Ya Tuhan, turunkan berkat-Mu kepada kami semua, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku, atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai dan sejahtera. Amin.